Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Rosdianto, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025. LPTK UIN Salatiga dengan NIM 2703025370. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena kita hari ini bisa belajar di kelas ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami harapkan, kami minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Warzuqni fahman Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Alisa Humaira Kholika. Baik. Abdurrahman Solihin Eko. Oke, baik. Abu Bakar. Baik. Alena. Baik. Anika Hafiza. Baik. Ataya. Baik. Kemudian Azmi. Oke, berarti sakit ya teman-temannya ya, Masya Allah. Semoga teman kita cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mikaila. Oh, izin ya. Oh, baik. Kalau begitu gak apa-apa ya. Baik. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini adik-adik sekalian, siswa sekalian yang Bapak banggakan, kita belajar mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke materi, Bapak ingin tanya nih, apa manfaat kita mengimani iman kepada Rasul? Silahkan, siapa? Boleh? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Baik, ada lagi? Silakan.
Ya, silakan. Masuk surga. Masuk surga, luar biasa. Yang terakhir siapa yang mau? Ya, apa? Cinta dari Allah. Mendapat cinta dari Allah, luar biasa. Baik, tujuan kita belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meyakini bahwasanya Rasul itu ada. Utusan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Tujuan yang lain adalah supaya kita mengenal juga Rasul dan bisa mengambil teladan dari sikap Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian sebelum kita mulai nih ke materinya, mari kita ice breaking nih. Ice breakingnya adalah kita tepuk siap, ya. Tepuk siap. S I E, kok E sih? Kat, Pak. Nanti ada sekalian supaya lebih semangat belajarnya, lebih bisa menghadirkan kefokusan dalam belajar. Mari kita ice breaking dulu nih. Tepuk siap. Oke, baik. Mari kita tepuk siap bareng-bareng ya. 1, 2, 3. S I A T. Siap. Baik. Kat, Pak. Oke, baik. Siswa-siswi sekalian yang Bapak banggakan, tadi kita sudah melihat beberapa video mengenai perjuangan atau kisah dari Nabi dan Rasul. Bagaimana pendapat kalian mengenai video tersebut? Silahkan. Bagaimana pendapatnya mengenai video tersebut? Ya. Video itu bagus karena menceritakan tentang teladan. Baik, luar biasa. Apa lagi? Silahkan. Kelompok lain? Kita harus mengikuti video yang tadi ditunjukkan oleh. Baik, mengikuti teladannya pasti ya. Sifatnya silakan. Ada lagi? Oh ya, boleh. Dari sini dulu, silakan. Video itu sangat bagus mengajarkan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Baik, Nabi Muhammad, Masya Allah. Kita jadi bisa mempelajari sikap-sikap yang diajarkan oleh Nabi. Baik, luar biasa. Itu. Baik, adab Nabi. Baik. Nah, dari video tersebut banyak kita pelajari ya. Tadi khususnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mempraktekkan atau meneladani dari sikap Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita akan berbicara atau membahas materi mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah artinya kita percaya bahwa Nabi, Rasul itu ada. Ada kan Nabi Adam? Percaya? Ada Nabi Ibrahim? Percaya? Ada Nabi Musa? Percaya? Ada Nabi Muhammad? Ada enggak? Percaya? Bagus, luar biasa. Kemudian, berapa sih jumlah Nabi dan Rasul itu? Dikatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu berjumlah. Nabi sekitar, dia itu jumlahnya kurang lebih 128.000 Nabi. Bayangkan, luar biasa banyaknya Nabi. Sedangkan Rasul pada angka 313. Tapi yang wajib kita ketahui berjumlah 25 Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nah ini adalah Nabi-Nabi yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada 25. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai dengan Nabi Muhammad. Mari kita sebut bareng-bareng supaya kita bisa hafal ya. Baik, siap. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Suhaib, Musa, Harun, Daud, Ishak, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad.
dari semua nabi ini nggak boleh kita bedakan. Semuanya sama, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian, nah, sifat Nabi dan Rasul itu dibagi menjadi 4. Ada sifat yang terpuji dan ada sifat mustahil. Apa saja sifat terpuji itu? Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, sikap mustahilnya atau sifat mustahilnya adalah yang pertama, sidik. Kedua, ketiga, keempat. Oke, coba arti dari amanah apa? Apa dipercaya? Arti dari sidik apa? Oke. Arti dari baladah apa? Bodoh. Arti dari berkhianat apa? Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian, selain kita mengenal sifat, maka di sini ada perbedaan. Jangan sampai nih, kalian nggak bisa bedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu, pertama, ciri-cirinya belum tentu Rasul. Kedua, memiliki sifat yang sama, kemudian bertugas untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki umat. Kemudian kalau Rasul pasti Nabi. Yang kedua memiliki sifat yang tadi, bertugas untuk dirinya dan umat. Makanya Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW itu punya umat. Umat apa namanya? Umat Islam. Kemudian juga beliau SAW memiliki umat yang sangat banyak. Ya, Masya Allah. Kemudian di sini ada Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Nabi kita ada nggak di sana? Ada. Berarti Nabi Muhammad memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Masya Allah. Nah, dari penjelasan tadi, bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan, Nabi dan Rasul itu sangat penting untuk kita bisa ambil teladannya. Terutama Nabi dan Rasul yang bergelar ulul. Setelah Bapak jelaskan tadi mengenai iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang mari kita diskusikan bagaimana setelah kita mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul, bagaimana sikap kalian, bagaimana pendapat kalian, nanti akan diskusikan. Bapak akan bagi nanti tugasnya untuk diskusi bagaimana cara kita bisa mengambil banyak sekali hikmah pelajaran dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Dan bisa diambil juga berbagai sumber. Bisa juga tadi sudah ada Al-Qur'annya, buku LKPD-nya juga sudah Bapak siapkan insya Allah. Kemudian juga ada buku PAI-nya. Jadi yang di sini Bapak akan berikan tugas untuk bisa mencari dan menelaah mengenai Nabi Nuh yang bergelar Ulul Azmi. Kemudian ini Nabi Ibrahim. Yang ini Nabi Musa, kelompok yang ini Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silahkan didiskusikan bersama temannya. Baik, bagus diskusinya. Jelaskan bagaimana nanti Nabi Nuh di saat dia itu bersama kaumnya itu, nanti maju presentasikan gitu ya. Bagus, silahkan. Bagus. Nanti kalau bisa bekerja sama dengan timnya ya, yang bisa menjelaskan bareng-bareng ya, luar biasa. Baik, bisa juga nanti bareng-bareng ya. Nanti Bintang menjelaskan. Kemudian beberapa sikap dari Nabi apa tadi kamu dapatkan? Nabi Musa, bagaimana dia bersama Firaun, tongkatnya bisa berubah. Oke, bisa ya. Bisa juga sama teman-teman. Intinya diskusikan bareng dulu ya. Baik. Nah, silakan. Nanti Nabi Isa seperti apa ya? Bagaimana dia itu? Ya Nabi Isa ya, insya Allah. Boleh sekali ya. Nanti kamu juga bisa jelaskan ya. Iya betul. Juga satu orang aja nanti yang bisa menjelaskan, presentasikannya ya. Bisa juga bareng-bareng ya. Boleh? Ya, nggak apa-apa. Bisa ya. Oke, cut Pak. Enggak. Baik, waktu diskusi sudah selesai.
sekarang kita akan mendengarkan bagaimana hasil diskusinya dan kami minta presentasikan dari kelompoknya bisa diwakilkan, bisa juga nanti dibantu atau ditambahkan oleh kelompoknya. Mulai dari kelompok Nabi Nuh, silakan. Mulai. Nabi Nuh adalah nabi yang bergerak menunjukkan ulul azmi. Oke. Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah bahwa akan ada banjir besar yang akan menenggelamkan bumi. Oke, baik. Terus? Akhirnya Nabi Nuh mengajak umatnya untuk membuat kapal. Tapi sedikit yang percaya. Bahkan anaknya pun tidak percaya bahwa akan terjadi banjir besar. Oke. Akhirnya Nabi Nuh membawa umat yang percaya dan hewan-hewan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Akhirnya terjadi banjir yang besar yang menenggelamkan bumi. Nabi Nuh akhirnya selamat karena dia menaiki kapal dan umat-umatnya dan hewan-hewannya yang ada di kapal itu selamat. Baik. Tapi anak Nabi Nuh yang tinggal di yang berada di gunung yang sangat tinggi pun ikut tenggelam. Baik. Dan tidak selamat. Baik. Terima kasih banyak untuk Nabi Nuh ya, Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, silakan untuk Nabi Ibrahim, silakan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang digelar Oke. karena kesabarannya. Ia pun berani menyembelih anaknya yakni Nabi Ismail karena itu diperintah oleh Allah. Oke. Bahkan Nabi Ibrahim pun mengajukan beberapa berhala. Hingga ia pun dibakar menggunakan api yang sangat panas oleh kaum Quraisy. Oke. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh api tersebut agar dibunuh dan tidak melukai tubuh Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim pun selamat. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan dari kelompoknya Nabi Musa, silakan. Berdiri satu orang. Silakan minta dari bintang, boleh. Boleh. Nanti dibantu sama temannya. Silakan. Nabi Musa adalah nabi yang memiliki gelar yaitu ulul azmi, Oke, baik. Bagus. yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Oke. Silakan. Ada lagi cerita Nabi Musa? Cukup? Belum Pak, ada yang namanya. Ya, silakan. Nabi Musa juga, Nabi Musa sebenarnya itu belum tentu rasul. Oke. Dia juga mempunyai sifat sidik, amanah, dan fatona. Oke. Baik, terima kasih. Nabi Isa, silakan. Boleh. Dari. Nabi Musa memiliki gelar ulul azmi. Oke. Dan juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Oke, baik. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan. Oke. Baik. Cukup? Dan memiliki 4 sifat yaitu sidik, amanah, tabung, fasilitas. Baik, bagus luar. Baik, alhamdulillah semuanya tadi sudah bagus mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali. Dan mari kita yel-yel bareng-bareng ya, supaya tuh ice breaking supaya lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Nah, Bapak akan sedikit evaluasi beberapa dari kelompok, akan berikan juga refleksi umpan balik bagi semuanya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagus tadi bahwa Nabi Nuh seperti yang dijelaskan dan kita harus bisa mengambil ibrahnya, mengambil dari sikap anaknya dan bapaknya. Kemudian juga tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim juga dengan Nabi Ismail harus bisa dijelaskan kira-kira apa ibrah atau apa manfaat yang kita bisa ambil kemudian kita bisa praktikkan. Begitupun juga Nabi Musa, harusnya tadi ditambahkan bahwasanya Nabi Musa bersama Firaun itu seperti apa? Ya, di saat dia itu dikejar sampai ke Laut Merah dan dibelah laut menjadi 12 dengan tongkatnya. Begitu Nabi Isa. Salah satu mukjizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan orang yang sudah meninggal. Itu Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa ya, yang sangat keren. Mukjizat beliau yaitu adalah Al-Qur'an. Baik.
Jadi adik sekalian, pada pertemuan kali ini sudah lengkap ya insya Allah ya. Dan kita mengambil kesimpulan, Nabi dan Rasul memang benar-benar ada. Dan harus kita imani. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari sikap-sikap beliau. Apalagi Rasul yang bergelar ulul azmi. Baik, insya Allah nanti kita akan ke materi selanjutnya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan ke Bapak. Ingat ya, setelah ini materi selanjutnya adalah bagaimana kita mengenal lebih dekat dari siapa, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Baik, terima kasih ya. Ada yang memberikan masukan, saran atau bertanya? Cukup? Baik, kita cukupkan ya. Terima kasih adik sekalian, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan ketua kelas kita tutup, dipimpin oleh ketua kelas kita. Kami persilahkan. Siap. Tangannya Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.